Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai rutinitas kita di kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah dan kita dianugerahi ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilatul masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan wa asisi hadzal ma'ad hadratul syekh Syekh wa akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجميع مشايخنا وجميع أساتذة هذا المعهد وهذه المؤسسة ونخص إلى مؤلف الكتاب يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين من الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal. Ini bab kita masih tentang memuliakan Al-Quran, memuliakan mushaf. Idza massa apabila menyentuh, sapa al-muhditsu orang yang berhadas, awil junubu atau orang yang dalam kondisi junub, awil haidu atau orang yang sedang haid. Haid itu lafadznya mesti mudzakkar, haid hamil, tapi maknanya pasti perempuan karena laki-laki tidak ada yang haid, tidak ada yang hamil. Au hamala atau membawa sopo al-muhdits awil junub awil haid. Jadi ini babnya adalah bagaimana orang yang memiliki hadas kecil atau orang yang memiliki hadas besar, junub statusnya atau sedang haid, itu ketika mereka ini menyentuh atau membawa kitaban ing kitaban ing kitab rupane min kutubil fikhi, termasuk kitab-kitab fikih, au ghairihi minal ulumi atau selain kitab fikih, minal ulumi dari ilmu-ilmu yang lain. Artinya kitab selain kitab fikih, mungkin ilmu yang lain. Wa fihi lan iku ing dalam kitab, artinya di dalam kitab tersebut, baik itu kitab fikih atau kitab tauhid atau kitab akhlak, di dalam kitab itu kok terdapat
ayatun utawi ayat-ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Sampai kalau bawa kitab fikih, contohnya seperti At-Tadhib. At-Tadhib itu di bawahnya kan ada penjelasan dalil-dalilnya, baik ayat ataupun hadis, riwayat. Lalu sampai dalam kondisi haid, boleh nggak bawa kitab itu? Kan di dalamnya ada tulisan ayat Al-Qur'an. Gitu loh maksudnya. Au thauban, atau baju. Jadi dalam kondisi haid membawa atau memegang baju mutarrazan yang disulam. Mutarrazan yang disulam bil Qur'ani dengan ayat Al-Qur'an. Atau membawa uang audarohima berupa uang dirham, audarohima, audananiro, atau beberapa uang dirham atau beberapa uang dinar, yang padahal di uang itu apa? Mangkusyatan yang diukir, mangkusyatan yang diukir bihi kelawan Al-Qur'an. Jadi di uang dinar itu ada tulisan ayat Al-Qur'an. Atau, nah ini atau lagi, au hamala, atau membawa sopoman, sopo al-muhdis tadi ya. Man itu maksudnya orang yang di sini dalam konteks ini al-muhdis awil junub awil haid. Mataan ing benda-benda perkakas, peralatan. Mataan ing benda-benda atau peralatan. Fi jumlatihi kang iku ing dalam golongannya mata, artinya ditumpukan barang-barang itu. Mushafun utawi terdapat mushaf. Umpama sampean mau pulang, mau mudik, bawa tas. Tas itu isinya apa? Baju, ya kan? Lalu di dalam tas itu ada mushafnya. Boleh nggak bawa tas itu bagi orang yang haid? Gitu loh maksudnya. Ini kan rincian-rinciannya tadi itu. Aula masa atau memegang, aula masa atau memegang sopo al-muhdits awil junub awil haid al-jidaro ing tembok. Umpama di rumahnya ini temboknya itu ditulisi khat, tulisi kaligrafi kayak di masjid-masjid itu. Jadi tulisannya itu nempel di tembok. Dikasih interior hiasan yang berupa kaligrafi ayat Al-Qur'an. Boleh nggak temboknya disentuh? Kan nyambung sama tulisannya. Awil halwa atau manisan. Jadi ada makanan, manisan. Awil khubza atau roti. Jadi ada yang ulang tahun lalu ditulisi ayat. Jadi ulang tahun ayatnya ditulisi di kue tartnya itu atau di pudingnya itu ditulisi kullu nafsin dha'iqatul maut. Wow. Kira-kira kalau ulang tahun dikasih ayat itu pas nggak? Pas ya. Karena kan bertambahnya usia, berkurangnya kontrak kehidupan di dunia. Cuman ngeri lur, ulang tahun kok. Ya sebenarnya tidak harus ngeri-ngeri juga. Kalau ulang tahun ayatnya apa yang pas yang dicantumkan? Kalau ada yang nulis wassalamu alaiki yauma wulidti, itu kan bukan ayat. Kalau ayatnya kan wassalamu alayya yauma wulidtu. Kok diganti wassalamu alaiki kalau perempuan, wassalamu alaika kalau laki-laki. Itu kan bukan ayat, tapi namanya iktibas. Iktibas itu redaksinya ngambil dari ayat Al-Qur'an, diolah, tapi namanya iktibas.
Sama kayak sama doa itu Rabbana. Itu memang ada tuntunannya, itu doa sabu jagat, doa bukan sabu jagat ya, itu Rabbana atina. Rabbana rabbighfirli wali walidayya. Terus saya apa? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan dari ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi begitu sudah jadi doa runtutan tadi itu rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu namanya iktibas. Sama baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ditanya apakah ta'awudz itu ayat dalam Al-Qur'an? Tidak, itu iktibas. Karena ayatnya perintahnya fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Lalu dibikin redaksi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya iktibas. Itu redaksi yang bagus. Nah sekarang ini gimana kalau kemudian ada yang ulang tahun lalu rotinya tiba-tiba ada tulisannya ayat Al-Quran, Al-manqusha bihi, yang diukir bihi dengan Al-Quran, maksudnya ayat Al-Quran. Boleh nggak roti itu disentuh? Boleh nggak roti itu dibawa selamat ulang tahun sambil nampani di bawahnya? Padahal yang megang roti itu dalam kondisi sedang haid umpama. Apa jawabannya? Fal madhabus sahihu. Fal madhabus sahihu, maka utawi madhab yang benar, menurut madhab yang benar, iku jawazu kullihi, bolehnya semua itu. Jadi kalau sampai sedang haid, ya kurang 2 hari hitungannya sudah mau suci. Terus pas jadwalnya pulang, maka kan pulang bawa mushaf. Karena kalau tidak bawa mushaf nanti khawatirnya tidak deres. Alasannya lupa tidak bawa Quran. Bawa saja Quran, dimasukkan ke dalam tas. Sama bawa tasnya tidak apa-apa. Yang penting bukan nyel Qurannya yang dibawa. Enggak, saya mau pulang bawa ini. Dalam kondisi haid ya tidak boleh. Quran nyel yang asli, tulisannya murni Al-Quran, tanpa ada tafsir, tanpa ada terjemahan. Ya. Ini di jas alma mater ini, di logonya kita kan ada kutipan ayat. Nah itu juga tidak apa-apa. Yang penting dipakai apa? Kalian pakai bajunya. Tapi tetap tidak ada niat untuk melecehkan. Li'annahu, lagi lanjutnya. Kenapa kok boleh itu semua? Li'annahu karena sesungguhnya semua itu iku laisa bimushafin, tidak disebut dengan mushaf. Jadi nek ono tulisan Al-Qur'an di tembok, maka tembok itu tidak otomatis kemudian disebut dengan mushaf. Ono tulisan Quran di roti, kue tart atau di puding, maka tidak otomatis puding itu disebut dengan mushaf. Wafihi dan iku ing dalam hal ini wajhun, utawi ada wajah atau pendapat yang lain. Wafihi lan iku ing dalam hal ini wajhun, utawi pendapat yang lain, annahu, bahwasanya semua itu iku haramun, tidak boleh. Pokoknya haid bawa mushaf masih dimasukkan tas, tidak boleh. Tapi ikut yang boleh saja. Yang penting tidak ada unsur niat, unsur untuk melecehkan. Tetap kita menghormati. Waqala, dan berkomentar atau berpendapat sapa aqdul qudhati, hakim agung, paling
paling hakimnya para hakim, artinya ini hakim agung. Rupani Abul Hasan Al-Mawardi, yaitu Abul Hasan Al-Mawardi, fi kitabihi, dalam kitab beliau, rupani Al-Hawi, yaitu kitabnya judulnya kitab Al-Hawi. Ada pendapat apa katanya hakim agung namanya Abul Hasan Al-Mawardi? Kata beliau begini, ya juzu boleh apa masuthiyabi menyentuh baju, menyentuh pakaian, al-mutarrazati yang disulam. Ya juzu boleh apa masuthiyabi menyentuh pakaian, al-mutarrazati yang disulam, bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Jadi bajunya ada sulam atau bordir. Ya mutarrazah itu ya sulam, tapi dulu mungkin belum ada mesin bordir, sekarang ngebordir itu. Jadi ya bisa sulam, ya bisa bordir, pokoknya yang nempel di baju. Nyentuhnya boleh, tapi kata beliau ini, wala yajuzu, dan tidak boleh apa lubsuha, memakainya, mengenakan baju itu tidak boleh. Bila khilafin, dengan tanpa khilaf. Kata beliau ini masih lanjutannya, kata Aqdul Qudat Abul Hasan Al-Mawardi, li'annal maqsuda, karena sesungguhnya maksud bilabsiha, kelawan memakai baju tersebut, baju yang disulam dengan ayat Al-Quran tadi, iku at-tabarruku, yaitu ngalap barokah. Tabarruk iku at-tabarruku bil Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi lanjutannya ini, jadi Imam Nawawi itu senengannya memang mengutarakan pendapat-pendapat. Ini boleh, tidak boleh. Ini menurut ini boleh, menurut ini tidak boleh. Nanti tinggal kita ini yang mengambil kira-kira yang. Tapi biasanya Imam Nawawi mengutarakan ini yang kami pilih, gitu loh. Ini sesungguhnya melatih kita untuk cerdas dan melatih kita untuk berhati-hati, tidak sembrono. Lanjutannya, wahada utawi hal ini, alladzi qalahu, alladzi yang qala mengucapkan sopo al-Mawardi hu ing alladzi, iku dhaifun, lemah. Jadi apa yang diutarakan oleh Aqdul Qudat Abul Hasan Al-Mawardi yang menyatakan nek ono klambi kok disulam atau dibordir dengan ayat Quran, itu didemek gak popo, tapi dienggo gak oleh. Nah kata Imam Nawawi, wah pendapat ini dhaif. Lah terus klambi mari disulam terus gawe opo? Nah kan begitu. Ya baju itu ya dipakai. Kok dipakainya ndak boleh? Emang terus dipajang di museum? Ya kan ndak. Nah kata Imam Nawawi, wa hadzal ladzi qalahu dhaifun, ini lemah pendapat ini, lam yuwafiq yang tidak menyepakati, hu ing alladzi sapa ahadun, lam yuwafiq yang tidak menyepakati, hu ing Mawardi, ing Al-Mawardi ini ya, sopo ahadun, seorang pun, alaihi ing atasi alladzi, jadi tidak menyepakati apa yang diutarakan oleh Al-Mawardi tadi. Fima ra'aituhu, fima dalam hal ra'aitu yang telah mengetahui sopo ingsun hu ing ma, artinya dalam hal sepanjang yang saya ketahui. Fima ra'aituhu, setahu saya ini pendapat ini lemah. Ya, tidak ada ulama yang menyetujui apa yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Mawardi, bahwa
menyentuh baju yang disulam dengan ayat Quran itu boleh, tapi memakainya tidak boleh. Itu pendapat yang lemah sepanjang yang saya tahu, itu loh maksudnya. Bal bahkan sarraha mengumumkan. Sarraha itu makna aslinya ya menyiarkan. Ini mengumumkan dengan jelas. Sopo asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini wa ghairuhu, dan selain beliau. Apa yang beliau sampaikan? Bijawazi lubsiha, yaitu kelawan kebolehan memakainya. Jadi baju yang ada tulisan sulam, ada sulam dengan ayat Al-Quran, itu dipakai juga boleh. Wa hadza huwas shawab. Makanya sebisa mungkin sebagai bentuk penghormatan, ini kan bukan baju inti ya, yang sama pakai ini alma mater itu. Maksudnya inti itu gini, bukan yang langsung nempel ke tubuh kita. Itu kan jas, sehingga sama dalamnya mesti pakai baju yang lain. Sehingga kalau mau masuk ke kamar kecil, mau ke jeding kan dilepas sebisa mungkin. Jadi jangan, istilahnya apa ya, yaitu sebagai bentuk kehati-hatian. Boleh dipakai, boleh. Yang tidak boleh itu umpama ada pakaian yang disulam ayat Al-Quran, tapi itu yang langsung nempel. Apalagi mohon maaf ya, umpama pakaian dalam, ini tidak boleh. Karena orang dalam sama masuk ke jeding kan mesti ngelepasnya kan di jeding, mohon maaf ya, bukan di luar kan. Kalau ini kan masih bisa di luar kamar mandi gitu loh. Jadi ini harus dibedakan. Jadi kehati-hatian kita itu artinya bukan semua baju, dan itu pun tidak mutlak ngeplek semua mushaf. Wow, karena lokalnya lokal hufat, ayo kita bikin seragam yang isinya mushaf 30 juz. Ngojok rek. Tadi blok nih, yang kecil-kecil itu loh, kayak di Pigora itu kan ada wempel di baju. Itu malah justru kita kurang hati-hati kalau begitu. Jadi yang dimaksud itu ya yang proporsional ya kayak gini nih. Itu kan potongan, hanya untuk sebagai mutu, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wes. Jadi jangan semuanya. Kalau semuanya nanti terlalu rawan. Dijemur, nanti jatuh. Loh ini kok mushafnya 30 juz. Jadi dibawa kan begitu jadinya. Nah ini butuh penyikapan secara bijaksana. Paham? Karena bijaksana itu jauh, ya paling tidak bijak sini. Karena kalau bijaksana itu kadang masih panjang itu. Orang yang bijaksana itu kan kadang menuju sana itu jauh. Banyak orang pintar tapi tidak bijaksana, karena sana masih jauh. Sehingga sampean yang di pondok ini, yang sudah belajar beberapa ilmu, harus latihan, paling tidak latihan bijak sini. Itu yang paling penting. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau sampai sini tidak ada pertanyaan, pertanyaannya mungkin nunggu sampai sana. Akhirnya tidak ada yang tanya. Belum, nanti nunggunya di sana. Kalau sampean di sini tidak tanya, di sana pasti ditanya. Apa pertanyaannya? Marrabbuka wa man nabiyyuka. Loh iya. Wahada huwas shawab. Wahada utawi hal ini, jawaban ini, jawaz lubsiha, bolehnya memakainya, huwa yuhada iku as-shawabu, pendapat yang benar. Wallahu a'lam. Jadi ini tadi dimulai dari permasalahan ya apa nek ana wong sing berhadas. Ini karena bermadzhab Syafi'i, maka dibahas orang yang punya hadas kecil kan menyentuh dan membawa mushaf kan tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ternyata itu memang dalam rangka kehati-hatian, serta dalam rangka menghormati mushaf, menghormati Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu ibaratnya adalah apa istilahnya? Itu surat cinta dari Allah kepada makhluknya, yang mana ini isinya itu bukan sembarang kalam.
Makanya harus kita hormati. Dulu itu pernah muncul gini, ada ulama Wahabi itu memfatwakan begini. Orang habis baca Quran terus mushafnya dicium, itu bid'ah, itu nggak boleh. Nabi nggak pernah melakukan itu, katanya begitu. Dulu kayaknya pernah saya bahas di sini ya. Lah dulu zaman Nabi itu Al-Quran itu belum terkumpul menjadi satu mushaf seperti hari ini begini. Dulu hanya lembaran-lembaran, ada yang ditulis di atas pelepah kurma, setelah itu disimpan. Tujuannya apa nulis itu? Itu hanya untuk membantu periwayatan. Jadi sahabat-sahabat ngaji itu langsung diajari Nabi, sahabat langsung ngajar. Nah, yang para qurra itu ya langsung mendengarkan, langsung dihafalkan. Barulah kemudian ada memang sahabat-sahabat itu yang memiliki salinan mushaf. Jadi Rasul menjelaskan ditulis oleh sahabat. Masing-masing itu inisiatif masing-masing. Tapi kan ayatnya yang turun kan belum sempurna. Belum sampai pada 6.000 ayat lebih. Belum sampai pada 30 juz yang hari ini kita kenal. Jadi zaman itu mushafnya belum ada. Ya. Tapi ya tetap wajib kita hormati. Nah, setelah itu kemudian dari sisi urutan Rasulullah mencontohkan dalam Al-Urdha Al-Akhirah. Di fase terakhir kehidupan beliau ketika bulan Ramadan, beliau terusnya urutannya seperti urutan mushaf. Maka kalau ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya ya mesti aja belum ada contohnya, karena zaman Nabi belum ada mushaf yang tercetak seperti hari ini kita kenal. Lah kita ketika mencium mushaf setelah ngaji begini ya, itu sebagai salah satu bentuk pemuliaan dan penghormatan kita kepada kitab suci Al-Quran. Itu loh intinya. Lanjut, wa amma kutubu tafsir. Wa amma kutubu tafsiril Quran. Dan adapun utawi kitab-kitab tafsir Al-Quran. Umpama sampean punya Tafsirul Jalalain, Tafsir Al-Quranil Azim. Ada Tafsir Al-Quranil Azim yang Ibnu Katsir, atau tafsir-tafsir yang lain. Tafsir yang kelihatannya ringkas, hanya penjelasan mufradat dan beberapa hal yang penting, itu memang Tafsirul Jalalain. Sampai kalau melihat tafsir yang lain, waduh bisa berjilid-jilid itu. Fi Dhilalil Quran Sayyid Qutb paling tidak ada 8 jilid. Ibnu Katsir ada 4 jilid. Al-Misbah ada 15 jilid. Al-Azhar ada berapa jilid Al-Azhar? Al-Azhar itu tulisan tafsirnya siapa? Buya Hamka, orang Indonesia itu, bahasa Indonesia tafsirnya. Tahu Buya Hamka? Siapa Buya Hamka itu? Haji? Benar. Pokoknya bener lah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu putranya Kiai Haji Karim Amrullah. Lalu dikenal dengan Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ada tafsir, itu tafsir Al-Azhar. Ada lagi tafsir apa itu yang ditulis oleh orang Indonesia, namanya Hasbi As-Siddiqi. Ada tafsir yang ditulis Profesor Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah. Ada tafsir Al-Munir, itu 15 jilid. Jadi satu jilidnya itu menafsirkan 2 juz. Wah, tebal-tebal itu. Nah, kalau kitab tafsir gimana? Boleh nggak dibawa, disentuh oleh orang yang berhadas, oleh perempuan yang sedang haid, lagi dapat, atau oleh orang yang sedang junub? Nah, ini penjelasannya. Wa amma kutubu tafsiril Qur'ani, adapun utawi kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Fa in kana al-Qur'anu fiha,
Maka jika ada opo Al-Qur'anu, artinya teks Qur'annya, tulisan Qur'annya yang murni, fiha di dalam kutubu tafsiril Qur'an, fiha di dalam kitab-kitab tafsir tersebut, iku aktsaro lebih banyak, min ghairihi dari selainnya, haruma maka ndak boleh, maka haram opo massuha menyentuh kitab tafsir, wa hamluha dan membawa kitab-kitab tafsir tersebut. Jadi kalau tulisan ke ayat Qur'annya lebih banyak, maka tidak boleh. Lanjutannya, wa in kana ghairuhu, wa in kana dan jika terdapat apa ghairuhu selain Al-Qur'an, terjemahannya, penafsirannya, kok ternyata iku aktsaro lebih banyak. Jadi kok ternyata terjemahannya dan tafsirnya itu lebih banyak tulisannya dibanding ayat Al-Qur'annya, kama huwa al-ghalibu, sebagaimana yang biasanya terjemah itu kan mesti banyakan terjemahnya. Fafiha thalathatu aujuhin, fafiha maka iku ing dalam hal tersebut, yaitu kebolehan membawa kitab tafsir tadi, salah satu aujuhin utawi terdapat 3 wajah, 3 pendapat. Salah satu aujuhin utawi terdapat 3 pendapat. Asahuha utawi yang paling sahih, yang paling sahih di antara 3 pendapat, iku la yahrumu, iku la yahrumu tidak haram, boleh. Makanya sampean biasanya kalau deresan, setoran, pas haid, maka mushaf yang dibawa jangan mushaf yang murni. Jadi bawalah tafsir, bawalah terjemahan, kan begitu. Wasani utawi pendapat yang kedua, iku yahrumu, tidak boleh, haram. Wasalithu utawi yang ketiga, ingkanal Qur'anu jika terdapat opo Al-Qur'anu tulisan teks Al-Qur'an, iku bi khotin dengan khot baris atau tulisan, bi khotin dengan khot mutamayyizin yang berbeda. Jadi kok Qur'annya dibedakan, khotnya, tulisannya itu, fontnya itu dibedakan. Apa yang membedakan? Bighalatin, bighalazin kelawan tebal. Jadi khot Qur'annya dipertebal. Au hamrotin atau tercetak merah. Jadi tulisan ayat Al-Qur'an dimerahi. Wa nahwiha dan sepadan keduanya atau yang lain, bentuk yang lain. Pokoknya untuk membedakan teks Qur'annya. Maka kalau itu yang ada, maka haruma, maka tidak boleh, maka haram. Wa illam yatamayyaz dan jika tidak berbeda, wa illam yutamayyaz, baca gitu aja. Dan jika tidak dibedakan opo khot, opo tulisan tadi, lam yahrum, maka tidak haram. Kultu berpendapat sopo saya, sopo ingsun, wa yahrumu dan tidak boleh atau terlarang, haram opo almasu menyentuh, idza stawaya
apabila seimbang, sama antara tulisan Al-Qur'annya, teks Qur'annya dengan penjelasannya, dengan tafsirnya. Qala sahibut tatimmati min ashabina, penulis kitab At-Tatimmah dari madhab kami, yaitu Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, mengatakan begini: wa idza qulna dan apabila berkata sopo kami di dalam madhab Syafi'i ini, apa perkataannya? La yahrumu, tidak haram. Maka yang dimaksud tidak haram itu fahuwa makruhun, yaitu dihukumi makruh. La yahrumu fahuwa makruhun. Sampai sini ada pertanyaan? Qadar. Oh, nah itu kan cuma satu. Waliyatalattafnya satu, terus yang lainnya kok tetap masih banyak tulisannya selain teks murninya Al-Qur'an, maka tidak ada masalah. Jadi ini kalau umpama teksnya itu dibedakan, fontnya lebih besar, lebih tebal. Ini menurut pendapat yang ketiga loh ya. Walaupun ada tafsirnya, tapi kok tulisan Qur'annya itu dibedakan, semuanya dipertebal atau dicetak merah untuk membedakan ayat Qur'annya, maka pendapat yang ketiga ini menyatakan tidak boleh. Tapi yang enak yang pertama aja, sudah. Bukan kita nyari enaknya, daripada kita ini tersibukkan oleh hal-hal begini. Pokoknya intinya, kalau hitungannya banyakkan tulisan selain tulisan teks murni Qur'annya, maka tidak ada masalah. Gitu loh. Itu pendapat yang pertama, makanya la yahrumu. Pendapat yang kedua ketat, masih akean tulisane selain teks Quran aslinya, maka tetap tidak boleh. Ini kehati-hatian yang sangat. Yang ketiga ditimbang. Timbangnya itu begini, nek ono teks Qurannya itu kok dibedakan, walaupun banyakkan terjemahannya, maka tetap tidak boleh. Contohnya tadi itu dipertebal tulisannya dan seterusnya. Kan ada kitab tafsir itu yang rata tulisannya, artinya paling dalam kurung gitu atau penjelasan apa tapi ada yang diperbesar, oh ini ayatnya, ini penafsirannya, ini ayat. Nah itu kalau pendapat ketiga ini mengatakan tidak boleh bagi orang yang head untuk menyentuh kitab tafsir itu, gitu loh. Jadi kitab tafsir itu selama lebih banyak tafsirnya dan terjemahannya, maka itu ya dihukumi tafsir. Ini dihukumi terjemah, gitu loh. Maka ini masih ada dispensasi bagi orang yang head untuk menyentuh tafsir itu. Gitu maksudnya. Yang lain? Monggo. Lagi mang ini monggo. Oh enggak, gatel nih. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis? Lain lanjutannya, sedikit lagi karena setelah upacara ya. Kan pada belum mandi. Yang biasanya mandi ini tadi nggak sempat mandi karena keburu-buru. Sudah harus ngaji. Sampai nggak sempat bikin teh juga. Wah, guyon-guyon. Gus Faiz katanya gerah ya? Opnam. Di mana? RSN ya. Bismillah, muka-muka sedang sembuh, sedang waras, sedang sehat. Wa amma kutubu hadithi Rasulillah. Sedikit lagi sampai titik. Titiknya huruf ta. Wa amma kutubu hadithi Rasulillah, adapun utawi kitab-kitab yang berisi hadis Rasulullah. Bulughul Maram, Sahih Bukhari,
Fa illam yakun fiha ayatun minal Qur'an, maka jika tidak terdapat di dalamnya, yaitu di dalam kitab-kitab hadis tadi itu, opo ayatun minal Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, lam yahrum, maka ya tidak haram opo masuha, menyentuhnya. Tidak ada masalah wong hadis. Tapi walaupun hadis, wal aula dibaca al aula ya, utawi yang lebih utama iku an la yamassa, yen toh tidak memegangnya. Jadi orang yang junub, orang yang haid, ini lebih baik gak megang walaupun itu hadis. Illa ala toharotin, kecuali dalam kondisi suci. Makanya kalau sampean pas tidak haid, kalau bisa itu kalau sekolah bawa buku-buku, bawa kitab-kitab, itu tetap dalam kondisi punya wudu, tidak berhadas. Itu nanti insya Allah ilmu itu masuknya lebih mudah dibanding ketika orang punya hadas. Sampai tertidur pas di kelas, segera ambil air wudu. Kadang tuh kalau pas di sekolah tuh ribetnya, karena sampai pakai sepatu, ngelepas sepatu, ngelepas jilbab, ribet. Padahal sebenarnya kalau ya bisa saja kalau mau. Cuma memang agak ribet, apalagi bagi perempuan. Kalau laki-laki menyopot sepatu tok kan, kopnya harus gampang. Sampai lebih ribet. Apalagi nanti ada kekhawatiran, nanti kalau ini basah tidak bawa anduk, nanti jilbab saya, rubuk saya berjamur gitu, mau begitu kan? Wa in kana fiha ayatun minal Qur'ani lam yahrum 'alal madhhab bal yukrahu. Wa in kana fiha, wa in kana lan jika ada iku fiha ing dalam kitab hadis. Jadi kalau di dalam kitab-kitab hadis itu terdapat ayatun, opo ayatun, ayat-ayat, ayat Al-Qur'an maksudnya, minal Qur'ani lam yahrum, maka tidak haram. Tidak apa-apa dibawa, walaupun di dalam kitab-kitab hadis itu ada ayat-ayat Al-Quran, tulisan ayat Al-Quran. Alal madhabi, menurut madhab kami di sini. Bal, akan tetapi yukrohu, dimakruhkan. Jadi makruh itu aja. Wa fihi wajhun, dan di dalam hal tersebut wajhun, utawi satu pendapat. Ini ada satu pendapat, annahu yahrumu. Oh, kalau ada ayat Qur'annya tidak boleh. Jadi mesti dua kutub ini ya. Satunya boleh, satunya tidak boleh. Wa huwa alladhi fi kutubil fiqhi, wa huwa utawi wajah alladhi yo wajah iku fi kutubil fiqhi, terdapat dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Wa ammal mansukhu, adapun utawi ayat, adapun utawi ayat yang dimansuh, yang sudah dihapus. Mansuh itu ada mansuh tilawah dan mansuh hukum. Jadi bacaannya dihapus sekaligus hukumnya juga dihapus. Ada yang dihapus hanya hukumnya saja. Apa tilawatuhu, jadi dihapus tilawahnya. Kan dalam surah Nur, An-Nur itu ada ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu dulu pernah turun ayat Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Orang yang sudah tua, laki-laki atau perempuan, apabila mereka berdua berbuat zina,
maka rajamlah mereka berdua. Itu mansukhut tilawah. Jadi dirajam sampai mati. Orang yang tua itu berarti dia sudah pernah menikah. Kan aslinya aturannya itu bagi orang yang berbuat zina itu kalau dia statusnya belum pernah menikah atau belum menikah itu kan didera 100 kali. Tapi kalau sudah menikah itu kan sampai meninggal. Ya kan? Ayatnya itu jelas. Katanya begini, jangan sampai kamu merasa belas kasihan. Ya. Bahkan itu wal yashhad azabahu ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah ketika merajam mereka itu disaksikan oleh banyak orang, oleh sekelompok orang dari orang-orang mukmin. Makanya di Aceh itu betul-betul diterapkan. Itu bagus karena Aceh itu menerapkan itu otonomi syariah. Karena punya sejarah panjang sehingga mereka punya otonomi syariah. Itu diatur ada undang-undangnya sendiri. Kalau di tempat lain belum bisa, tidak bisa memang. Jadi masih merujuk pada hukum tinggalan Belanda. Jadi laki-laki perempuan, naudzubillah ya, kalau berbuat zina kok tidak ada laporan dan suka sama suka, maka itu tidak bisa dikenai pasal pidana. Itu. Kalau dilaporkan, ini karena delik aduan. Laporkan bisa. Semoga-moga kita diselamatkan semuanya sampai akhir hayat kita. Karena dosa zina itu bahaya sekali itu. Kalau ada orang yang pernah berbuat zina, itu pilihannya begini. Dulu mbah-mbahnya mungkin ada, naudzubillah, walaupun sudah bertobat. Atau kalau ada orang yang mulai berbuat zina, dulu mbahnya tidak ada yang zina, ini nanti keturunannya keberapa itu ada yang nular. Makanya hati-hati. Pergaulan sampean dengan laki-laki itu harus ada batasan-batasan secara syar'i. Jadi umpama di IPNU, IPPNU gabung, ketika rapat apa, tetap harus ada apa istilahnya ya, rambu-rambunya. Yang asal daerah dari umpama Jakarta, luar Jawa, pulang bareng, tetap harus ada rambunya. Bukan berarti kalau sesama daerah yang sama, asalnya sama, lalu boleh gandengan bolehnya tetap nggak boleh. Kan begitu ya. Kalau belum menikah itu setrumnya itu besar. Tapi setrumnya laki-laki dengan perempuan, tahu setrum ya? Itu lebih besar setrumnya laki-laki. Nah ini yang harus sampean hati-hati. Jangan gampang terbujuk oleh bujukan rayuan gombal laki-laki. Saya sering menyampaikan di mana-mana. Saya tahu bahwa laki-laki itu, koyok yoyo rayuan gombal. Karena saya tahu brengseknya laki-laki, maka saya pilih pasangan hidup saya bukan laki-laki. Saya milih yang perempuan asli. Loh iya, naudzubillah. Tapi jangan kemudian, laki-laki kayak gitu, saya tak milih perempuan. Jangan. Ini juga berbahaya. LGBT juga bahaya. Jangan. Nah di pondok sesama perempuan juga harus ada batasnya. Jangan ngawur. Mandi bareng ya Allah, cok ya, jangan. Tidur kalau tidak jejer sama ini tidak mau. Terus sampai ada rasa cemburu, ya Allah, kau sama ngono-ngono pok rek. Ada yang begitu. Wongnya teko. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada yang mulai begitu, itu sama harus bisa memanage perasaan-perasaan itu. Tidak boleh kalau sama. Tapi kalau sekedar saling memotivasi, yang lebih aman itu jangan 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Jadi bikin grup yang baik itu 3 orang. Tapi ya sengapi harus serawung semuanya lah. Karena biasanya kalau kita grup-grupan apalagi berdua itu nanti kita menghilangkan yang lain. Saya dulu di pondok itu punya teman yang akrab itu 4 orang. Jadi ngaji sampai jam berapa, malam sampai jam sekian. Setelah itu kita diskusi, belajar nahwu bareng. Tapi tidak berdua, 4. 4 itu bukan 2-2 pasangannya ya enggak, ya orang gitu. Oh berarti 4 enggak apa-apa, 2-2. Enggak. Karena sebenarnya kalau terlalu intens
Nanti kalau sama sudah waktunya kok sama tidak bisa mencintai, tidak bisa menyukai lawan jenis, ini juga bahaya gitu. Berarti benih-benih itu keterusan, itu bahaya. Pokoknya sama jogo lah. Sampai ada perempuan yang mandi bareng dulu pernah kejadian, waduh. Ini kan berbahaya. Terus alasan antri susah diatur kalau itu. Soalnya antri setelah ini lah itu alasan itu. Mohon maaf ya, ini tak ingatkan ini. Jadi kita itu diuji dengan banyak hal, termasuk diuji dengan larangan-larangan. Laki-laki perempuan kalau belum halal tidak boleh bersentuhan. Tapi perempuan dengan perempuan, ya tambah juga bahaya juga. Wallati ya'tinal fahishata min juz 4 itu. Hati-hati. Jangan lalu kemudian naudzubillah, wes mending sama perempuan gak resiko. Kalau sama laki-laki bisa resiko hamil. Bukan masalah resiko dan tidak resiko, itu sama-sama dosa besar. Terus ya, hati-hati ya. Lanjut, sikitahi. Wa ghairi dzalika, dan yang lain. Artinya ayat ini pernah turun tapi kemudian dimansuh. Mansuhut tilawah. Fala yahrumu, maka tidak haram apa masuhu menyentuhnya. Karena sudah dimansuh, maka kalau ada tulisan asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah, itu tidak ada masalah. Wala hamluhu, dan juga tidak apa-apa membawanya. Qala ashabuna, menurut madhab kami, para imam-imam di madhab Syafi'i ya, itu mengatakan wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono at-Tauratu utawi Taurat wal Injilu dan Injil. Jadi megang Taurat dan Injil tidak punya wudu dalam kondisi haid juga tidak ada masalah. Apalagi sampai detik ini Taurat dan Injil yang murni itu masih tidak diketahui keberadaannya. Karena yang beredar itu salinan-salinan Mazmur. Lalu kemudian Yohanes, Lukas, Barnabas, kan macam-macam itu yang nulis dari murid-muridnya Isa, murid-muridnya yang mereka anggap sebagai Yesus itu yang murni tidak ada, yang banyak itu sudah disimbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warisu kitabaka wa sabaqul khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.